Ya, terima kasih masih bersama kami di special program lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia, dan inilah situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, di mana nantinya Paus Fransiskus akan menggunakan penerbangan dari Indonesia, yaitu Garuda Indonesia ya. Dan selanjutnya nanti Paus Fransiskus akan berangkat untuk menuju ke Papua Nugini, tepatnya di kota Port Moresby. Iya pemirsa, ini beberapa saat lalu sebenarnya untuk dari rombongan Vatikan, rombongan Paus Fransiskus dan media asing juga sudah naik ke atas pesawat. Untuk sejumlah tokoh agama ataupun pejabat tinggi yang akan mengantarkan Paus Fransiskus naik ke atas pesawat, pemirsa, kami mendapatkan informasi tadi sudah ada Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang sudah tiba di bandara pada kurang lebih pukul 9 pagi tadi ya, Togia. Selain Menteri Agama juga ada Uskup Agung Jakarta dan ada Kedutaan Besar Vatikan, perwakilan, bahkan kami mendapatkan informasi duta besarnya juga akan mengantarkan Paus Fransiskus, dan juga Ketua Panitia Apostolik Paus Fransiskus juga turut hadir untuk mengantarkan Paus bertolak ke Papua Nugini. Untuk informasi lebih lanjutnya kami akan mencoba menghubungi rekan kami, Galuh Pandu, yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Galuh Pandu. Pagi Galuh. Galuh, bisa Anda ceritakan situasi terkini di sana seperti apa, Galuh? Selamat pagi Arlista, Togi, dan pemirsa. Saat ini kami sedang menunggu kehadiran Paus Fransiskus, pimpinan Gereja Katolik Dunia, yang hari ini akan meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan di sini situasinya banyak masyarakat, khususnya umat Katolik yang sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk ikut menyaksikan melepas kepergian Paus Fransiskus, yang mana ini adalah hari terakhir kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia, dimulai dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Banyak masyarakat yang dilarang untuk bisa masuk ke area dalam dan mereka terkunci atau ada di balik pagar untuk bisa menyaksikan Paus Fransiskus secara terbatas, namun mereka menitipkan anak-anak mereka masuk ke dalam, yang kemudian diperbolehkan oleh petugas agar anak-anak dari para umat Katolik ini diberkati oleh Paus Fransiskus, yang nantinya rencananya beliau akan melewati jalur ini. Dan saat ini sejumlah personil kepolisian juga sudah berjaga untuk mengamankan warga yang menantikan kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3, terminal khusus VIP, dan terlihat dari kejauhan jalanan juga kendaraan sudah mulai diberhentikan. Informasi yang kami dapat bahwa Paus sudah melintasi tol menuju ke arah bandara, jadi sekitar 15 menit lagi kemungkinan Paus akan tiba di bandara, dan ini berarti sedikit lebih lambat dibandingkan jadwal yang diagendakan sebelumnya, yakni pada pukul 9:15. Rencananya nanti ketibaan Paus di Bandara Soekarno-Hatta akan dilepas oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dan sejumlah tokoh pemimpin umat Katolik, ada uskup, kemudian ada ketua konferensi wali gereja, juga ada Dewan Pertimbangan Presiden, dan akan ada beberapa perwakilan dari Kedutaan Vatikan yang akan mengantarkan kepergian Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta. Dapat Anda lihat di sisi sebelah sana, masyarakat juga sudah mulai menantikan kehadiran Paus. Kemudian putra-putri atau anak-anak dari para umat Katolik yang belum bisa mengakses masuk ke bandara dan berinteraksi langsung dengan Paus, kemudian menitipkan putra-putrinya ke dalam, dan dikhususkan bagi para lansia juga dipersilahkan untuk masuk ke dalam untuk menyaksikan hari terakhir kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa hari ini Paus akan bertolak dari Indonesia dan menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostoliknya di wilayah Asia Pasifik. Di Papua Nugini, Paus akan melaksanakan kunjungan selama 4 hari juga, dari tanggal 6 hingga tanggal 9 September, dilanjutkan dengan Dili, Timor Leste pada 9 hingga 11 September, dan terakhir di wilayah Singapura pada 11 hingga 13 September 2024. Kunjungan Paus ke Indonesia memberikan berkat bagi umat Katolik khususnya
dari seluruh Indonesia bahwa kemarin sudah dilaksanakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno dan ada puluhan ribu masyarakat khususnya umat Katolik yang menyaksikan kehadiran pemimpin tertingginya, pemimpin dunia yang sekaligus sebagai kepala negara Vatikan ini. Menurut mereka kedatangan Paus adalah sebuah berkah dan memberikan pesan perdamaian bagi Indonesia khususnya, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai macam latar belakang budaya, agama, dan juga bahasa, yang mana ini memberikan sebagai simbol persatuan antar umat beragama. Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap keharmonisan, sangat peduli terhadap persaudaraan dan juga toleransi, ini memberikan pesan-pesan di tengah isu-isu politik yang sedang panas saat ini. Tadi kami juga sempat berbincang dengan umat Katolik yang belum bisa masuk ke dalam bandara dan menyaksikan Paus secara langsung karena terhalang jeruji atau terhalang teralis. Namun menurutnya bahwa kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia memberikan pesan-pesan perdamaian sehingga media sosial yang awalnya dibanjiri dengan ujaran-ujaran kebencian di tengah-tengah isu politik dan juga Pilkada 2024, namun kehadiran Paus memberikan kehangatan, kedamaian dan juga persatuan antar umat beragama di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama kehadiran Paus dan warga Indonesia khususnya umat Katolik akan melepaskan kepergian Paus, yang mana ini adalah kunjungan setelah 35 tahun Paus datang ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1989 Paus Paulus II yang melakukan kunjungan ke sini, dan kita masih belum tahu lagi kapan Paus akan bisa kembali lagi ke Indonesia dan memberikan pesan-pesan perdamaian kepada bangsa Indonesia sebagai negara dengan kebinekaannya, yang mana ini semakin memperkuat simbol dan juga semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Sampai saat ini masyarakat juga masih menunggu kehadiran dari Paus Fransiskus. Kendaraan yang ada di sepanjang tol juga telah dihentikan untuk sementara waktu hingga Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan terbang menuju ke Papua Nugini. Ya, informasinya Paus Fransiskus sudah dekat menuju ke Terminal 3 keberangkatan untuk VIP dan sedang putar balik, artinya hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja untuk tiba di sini. Sudah terlihat di layar kaca pemirsa kehadiran dari Paus Fransiskus. Sudah nampak satu mobil patwal masuk ke dalam, yang artinya sesaat lagi atau sebentar lagi kendaraan dari Paus Fransiskus akan tiba di Terminal 3 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Diketahui bahwa Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil, mencarter pesawat komersil untuk terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Port Moresby Bay, Papua Nugini untuk melanjutkan tur apostolik Asia Pasifik pada hari selanjutnya. Dan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya. Ya, Galuh, bagaimana segi pengamanannya menuju ke bandara hingga ke depan pesawat? Ya, kami melihat tadi ketika kami datang menuju ke Terminal 3 bahwa sejumlah personil kepolisian juga sudah disiagakan di sepanjang area menuju ke Terminal 3 VIP keberangkatan untuk penumpang yang maksud kami keberangkatan di Terminal 3 untuk VIP, dan ada sekitar puluhan personil kepolisian juga sudah berjaga di sini menjaga para warga yang antusias akan menyaksikan dan ingin mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus. Kami melihat bahwa ada sejumlah warga umat Katolik yang sengaja datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyaksikan hari terakhir Paus Fransiskus atau pimpinan tinggi mereka ada di Indonesia, karena mungkin bisa tidak terulang lagi hingga puluhan tahun ke depan, sehingga ini akan menjadi momen terakhir mereka. Namun sayangnya karena tidak memiliki akses ID card, sehingga mereka tidak bisa masuk
ke Terminal 3 dan hanya bisa menyaksikan di balik jeruji dan sambil mencoba untuk menggunakan telepon genggamnya, menggunakan ponsel pintarnya untuk bisa mengabadikan momen yang mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia ini. Beberapa dari putra-putri atau anak-anak mereka dititipkan untuk bisa masuk ke dalam dan diperbolehkan. Dan kita akan lihat bersama bagaimana kedatangan Paus Fransiskus. Rombongan sudah mulai tiba, tim protokoler sudah mulai masuk ke Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita akan lihat bersama, ini dia kendaraan Innova. Viva il Papa, Viva il Papa, Papa Francesco. Ya, sudah melewati kami semua awak media dan para masyarakat. Kita melihat ada umat yang menangis menyaksikan kehadiran pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus. Mereka meneriakkan tadi Viva il Papa, yang artinya hidup Paus, panjang umur Paus. Dan ini adalah momen yang sangat mengharukan, khususnya bagi umat Katolik. Perjumpaan mereka dengan pemimpin mereka yang dianggap sebagai Bapak Suci umat Katolik, yang memberikan berkat khususnya bagi umat Katolik dan terutama untuk umat Katolik di seluruh Indonesia. Demikian Arlista dan Togi. Aman ya, turun. Ya baik pemirsa, Arlista, Togi, baru saja sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Paus berserta rombongan yang terdiri dari sekitar 45 rombongan Paus sendiri dan 80 rombongan awak media internasional akan bertolak dari Jakarta, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melanjutkan tur apostoliknya di kawasan Asia Pasifik. Pada tanggal 6 hingga 9 September nanti, Paus akan melaksanakan kunjungannya ke Papua Nugini, dan pada pukul 18.50 dijadwalkan waktu setempat, 18.50 waktu setempat di Papua Nugini dijadwalkan tiba di sana dan akan melanjutkan tur apostoliknya, dan kemudian selanjutnya pada tanggal 9 hingga 11 akan dilanjutkan di Dili. Tadi warga juga sudah menyaksikan Paus Fransiskus, ada yang menangis begitu terharu dengan kehadiran Paus Fransiskus dan sempat menyapa melambaikan tangan kepada para umat Katolik yang hadir di sini, sengaja datang ke sini di hari terakhir mengantarkan kepergian Paus Fransiskus bertolak dari Indonesia menuju ke Papua Nugini melanjutkan tur apostoliknya. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Arlista, Togi. Baik, terima kasih Galuh atas informasinya. Nanti kita akan update lagi. Udah dia bilang tadi, udah. Baik,
Baik pemirsa, beberapa saat lalu Paus Fransiskus tengah tiba di runway di mana nantinya Paus Fransiskus akan bertemu. Aman. Ya. Nutupin bang. Ya pemirsa, satu persatu tokoh agama ini memberikan salam kepada Paus Fransiskus untuk melepas kepergian Paus bertolak ke Papua Nugini. Di pemirsa, tak hanya dari tokoh agama ataupun dari pemerintahan, tapi juga petugas dari Angkasa Pura meminta berkat dari Paus Fransiskus yang hendak meninggalkan Indonesia. Satu hilang ya dok? Baik pemirsa, inilah momen terakhir Paus Fransiskus memberkati masyarakat Indonesia sebelum bertolak ke Papua Nugini nanti. Ya, dikabarkan nantinya Paus akan
berada di Papua Nugini, ini dari tanggal 6 hingga 9 September, lalu melanjutkan perjalanannya ke Timor Leste pada 9 hingga 11 September. Paus Fransiskus dan rombongan dari Vatikan ini mencarter ataupun menyewa pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa rombongan dari Jakarta ataupun dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Papua Nugini, pemirsa. Ya pemirsa, beberapa saat lalu Paus Fransiskus sudah memasuki area pesawat dari Garuda Indonesia dengan menggunakan eskavator ya, alat bantu lifter. Dengan lifter dikarenakan memang Paus Fransiskus sudah tidak bisa untuk naik tangga sehingga membutuhkan bantuan lifter ataupun alat bantu ya. Baik bisa, Paus Fransiskus ini adalah sekali lagi merupakan Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan pertama dilakukan Paus ke-6 pada 3 hingga 4 Desember 1970 dan Paus Santo Yohanes Paulus II ini pada tanggal 9 hingga 14 Oktober pada tahun 1989. Paus Fransiskus tiba di Jakarta pada tanggal 3 September dan Indonesia merupakan negara pertama dalam kunjungan apostolik ke Asia Pasifik, pemirsa. Ya, sebelumnya ini pun juga kunjungan pada apostolik kali ini. Paus Fransiskus ini telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga para pejabat, masyarakat sipil, korps diplomatik kemarin di Istana Negara. Dan sebelumnya bisa Paus berada di Indonesia ini dari tanggal 3 hingga 6 September dan selama di sini Paus bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat,
pelajar hingga menghadiri Misa Agung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya pemirsa, kendaraan ataupun lifter yang beberapa saat lalu Anda saksikan di layar televisi adalah lifter yang membantu Paus Fransiskus untuk naik ke dalam pesawat Garuda Indonesia. Ya, sebentar lagi Paus Fransiskus ini akan berangkat dan tujuan selanjutnya apostolik di Asia ini ke Port Moresby, Papua Nugini. Dan dikabarkan beliau akan di sana dari tanggal 6 hingga 9 September nanti. Ya, jika melihat ke belakang pemirsa, Paus Fransiskus ini terpilih menjadi Paus ke-226 Gereja Katolik ini pada 13 Maret 2013 lalu. Ia dipilih setelah pengunduran diri Paus Benedictus ke-16. Ya pemirsa, Paus Fransiskus dan rombongan akan meninggalkan Indonesia menuju Papua Nugini menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang rencananya akan ditempuh dalam kurang lebih 4 jam lamanya nanti. Di pemirsa, upacara pelepasan Paus Fransiskus beberapa saat lalu sudah digelar dan dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kumas.
Ya pemirsa, pintu dari pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Paus sudah ditutup dan beberapa saat lagi pesawat Garuda akan segera meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta untuk lepas landas menuju ke Papua Nugini. Ya, terlihat ini tangga pesawat ini telah dilepaskan dan area dari pesawat Garuda Indonesia ini telah disterilkan karena sebentar lagi pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus akan lepas landas. Ya pemirsa, sama-sama kita sudah mendengar suara pesawat dan saat ini teknisi tengah mengecek persiapan dari pesawat yang akan ditumpangi Paus Fransiskus untuk lepas landas beberapa saat lagi. Ya pemirsa, tak hanya Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, tadi juga sempat terlihat ada Ignatius Jonan selaku Ketua Panitia dari Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia dan juga sejumlah Uskup Agung Jakarta, Kedutaan Vatikan dan juga Ketua Konferensi Wali Gereja turut serta mengiringi kepergian dari Paus Fransiskus yang sudah berkunjung ke Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 lalu.
Baik, bisa sebentar lagi Paus Fransiskus ini akan berangkat menuju ke Port Moresby, Papua Nugini. Selama di sana beliau akan ada dari tanggal 6 hingga 9 September. Lalu ke Timor Leste pada tanggal 9 hingga 11 September. Dan yang terakhir perjalanannya ke Singapura dari tanggal 11 hingga 13 September 2024. Ya, pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus dari Vatikan ke Indonesia ini merupakan perjalanan terpanjang sepanjang masa jabatan Paus Fransiskus. Dan untuk perjalanan kunjungan apostolik ke Asia Pasifik, Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus. Baik, bisa Paus Fransiskus ini selama berada di Indonesia dari tanggal 3 hingga 6 September hari ini. Paus Fransiskus ini bertemu dengan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, pejabat Di Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa. Ya, pemirsa, pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Paus Fransiskus sudah mulai memutar balik untuk menuju ke jalur lepas landas. Yang rencananya pesawat ini akan langsung menuju ke Papua Nugini, mengantarkan Paus Fransiskus dan rombongan ke negara selanjutnya dalam kunjungan apostolik. Ya, jika sebelumnya Paus Fransiskus menggunakan komersial dari Italia, yaitu Alitalia. Kali ini beliau ini akan terbang ke Papua Nugini menggunakan pesawat komersial dari Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Ya, sekali lagi bisa inilah perjalanan terpanjang dari Italia menuju ke Indonesia, sekitar 12 jam penerbangan dari Italia ke Indonesia. Cukup lama bagi usia Paus Fransiskus yang berusia 87 tahun. Setelah 12 jam perjalanan dari Italia menuju ke Indonesia, kini Paus Fransiskus dan rombongan akan melanjutkan kunjungan
apostolik dari Indonesia ke Papua Nugini dalam jarak tempuh ataupun waktu tempuh selama 4 jam, pemirsa. Arrivederci. Il Papa. Arrivederci means selamat jalan. Il Papa. Il Papa.